Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahid as-samad yahdi lir-rasyad bi khairi khalqika syafi'al umam ya rabbana shalli 'alaihi sallihi wal ali qarribna bi bahril wahdati fi kulli halin wa sa'ati. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini cuacanya mendukung, ya, teduh, ora panas dan tidak hujan. Serodo adem-adem, lukunya dulu apa gitu, lantai terus adem, kok kerasa hangat gitu. Alhamdulillah, semoga tetap diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junubihi wa ansarihi wa jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nafsu ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal mu'allifin khususan musannif hadzal kitab asy-syaikh an-Nawawi wa jami'i talamidina wa alamana wa sallallahu alaihi syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-khamisu kang kaping 5 iku an ummil mukminina saking ibune wong kang iman kabeh. Ummi Abdillahi rupane ibune Abdillah. Aisyah tarupane ya Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha saking Aisyah. Qalat dawuh sapa Aisyah dawuh qala ing qaul qala. Qala dawuh sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh man ahdasa ing qaul man ahdasa. Man utawi sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem perkara kita hadza rupane iki Islam ngenyar-ngenyari ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma
iku minhu saking Islam utawa saking hadza ngono ya, iku minhu saking hadza fahuwa mongko utawi ma fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak, iku raddun den tolak. Rawahu riwayataken ing hadzal hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat suwiji, wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat suwiji li Muslimin keduwene Imam Muslim, man amila amalan utawi lafat man amila amalan man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku amila ngamal sapa man amalan kelawan ngamal laisa kang ora ono iku alaihi tetep ing atase ngamal apa amruna perkara kita, fahuwa mongko utawi ngamal iku raddun den tolak, iku raddun den tolak. Al hadisul khamis, hadis yang diceritakan dari Ummul Mukminin ibunya Abdullah, yaitu Siti Aisyah. Aisyah biasanya nek di Indonesia ditambahi Siti ya. Kalau nama aslinya sebenarnya ya Aisyah, tidak ada Sitinya. Tapi di Indonesia itu seringkali menyebut Siti Aisyah. Sinten garwane Gusti Kanjeng Nabi sing nikah saderenge rondo ya ming sita, Siti Aisyah. Nah, ya. Jadi Gusti Kanjeng Nabi nikah itu hampir, bukan hampir, ya istrinya itu rata-rata semuanya sudah janda. Siti mana ya, Khadijah Al-Kubro. Nah maknanya sampean itu ya, maknanya sampean Khadijah Al-Kubro itu juga sudah janda. Kanjeng Nabi waktu itu usianya berapa? 25 tahun. Kemudian Khadijah 40 tahun. Selawe karo patang ya. Nah satu-satunya istri yang masih belum menikah waktu itu, masih gadis ya, Siti Aisyah itu. Siti Aisyah itu punya putra nama betul. Nah kok ini ada Ummi Abdillah. Siapa Abdillah itu? Dia an Ummil Mukminina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang dimaksud dengan Abdillah di sini? Ada yang tahu? Aisyah tidak punya putra, Aisyah tidak punya keturunan, tapi dia punya anak angkat tabanna kalau dalam bahasa Arabnya. Namanya adalah Abdullah ibnu Zubair, ya, Abdullah ibnu Zubair. Nah, diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami maksudnya dalam hal agama Islam, malaisa minhu, di mana sesuatu itu tidak termasuk bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri, maka
raddun, ya. Malaisa minhu fahuwa raddun. Maka sesuatu itu tertolak. Contoh misalkan sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat ya. Misalnya sampean krono mek 2 rakaat kok saja kok kurang, ya. Tawak wae misalkan. Sholat subuh 4 rakaat. Lah ini tidak boleh. Senajan to sampean maksudnya itu bagus, wong jenenge sholat subuh kok petang rakaat. Gitu ya. Sholat isya, kurang saya 4 rakaat, tak tambahi, misalkan jadi berapa? 5 rakaat. Atau ya Allah mau ngantuk pasan sholatku isya tak sujudi jadi 2 rakaat. Boleh tidak? Tidak boleh. Kecuali sampean pas lungo ya. Nah, kalau kalian misalkan pas lagi safar, lagi bepergian, kemudian di tengah perjalanan, ya untuk mengambil rukhsah dari Allah, papat digawe loro tidak masalah. Kira-kira sing apik sing ndi? Sing papat apa sing loro? Kalau kamu perjalanan jauh, misalkan kamu pergi ke Jawa Tengah atau misalkan ke Jakarta, dalam perjalanan waduh itu, kamu kira-kira yang paling bagus itu 2-nya atau 4? Sing paling apik menurut kalian itu berapa? 2 atau 4? 2. Alasannya apa? Loh, kan harus punya alasan. Harus punya alasan. Coba saya tanya lagi. Kamu misalkan pergi perjalanan jauh, terus kemudian kebetulan itu di bulan suci Ramadan, kan kita punya kewajiban untuk puasa. Tapi kalau kita bepergian jauh, itu kan ada rukhsah bagi kita untuk tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Yang paling bagus menurut kalian tetap puasa atau kalian tidak berpuasa mengambil rukhsah? Yang bagus yang mana? Dikasih keringanan diambil atau tidak mau ambil keringanan, saya tak ambil yang perintah awalnya. Sing kira-kira kalau menurut kalian yang mana? Saya kasih lagi yang lain. Kalian ini dikasih tugas oleh dosen. Ya, tugasnya adalah untuk membuat artikel. Waktunya berapa? Waktunya adalah 10 hari, harus selesai. Ternyata 10 hari tidak selesai. Minta rukhsah, keringanan, Pak ditambah lagi waktunya. Apik sing ndi kira-kira? Faman kanat minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amun miskin. Terus apa tuh saya? Terus sing terakhir ayatnya nanti bunyinya gimana? Wa antasumu khairul lakum. Berarti sing apik apa? Kamu sakit tetap puasa atau kamu sakit tidak puasa? Tetap puasa. Berarti nek lunga ado sing apik tetap sing ndi? Tetap puasa. Jamak sholat, ngosor sholat, atau tetap pada waktunya? Perspektifnya beda gitu loh ya. Engko nek wong ahli tasawuf bilangnya tetap seperti aslinya, tapi orang pikir wong digawe pangeran rusak ora dijupuk, eman-eman sombong men lho, gitu loh ya. Ya, jadi perspektifnya beda gitu loh, perspektifnya beda. Jadi kalau kita mau kembali meneliti pada ayat itu, maka sesungguhnya ada sebuah petunjuk dari Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang berat, sesungguhnya di situ malah semakin besar pahalanya. Maka ada sebuah kaidah usul fikih itu yang mengatakan
ma aktsar fi'lan aktsara ajran. Kalau tidak salah gitu. Jadi sesuatu yang lebih banyak pekerjaan yang dilakukannya, maka lebih banyak pahalanya. Ya, oke, sholat malam, misalnya ya, sholat malam itu, misalnya sholat witir. Sholat witir itu ganjil ya. Oh, witir itu ganjil. Atau sholat tarawih lah, sholat tarawih. Sholat tarawih itu kira-kira yang bagus 4 rakaat salam, atau misalkan sholat tarawih ya 4 rakaat baru salam, atau 2 rakaat salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kenapa kok demikian? Karena itu biasanya saya gitu lah. Ya jawabnya karena itu maksar fi'lan, karena di situ lebih banyak apa yang kamu lakukan, lebih banyak. Kan enek tahiyate, kemudian ada salamnya, ada tahiyat tambah salam, tahiyat tambah salam. Kalau 4 langsung, iya, boleh, tidak ada ketentuan. Nah, tapi yang lebih bagus itu adalah ini tadi. Makanya kan ada sebagian di antara saudara kita kalau sholat witir itu 12 telung rakaat. Pernah menjumpai itu? Pernah. Aku ya tahu makmum ya. Sah kok ndak? Sahnya apa sah ya? Tetap sah aja. Ya. Jadi siapa yang membuat hal baru yang tidak ada dalam urusan agama kita, maka itu tertolak. Artinya gawe bid'ah. Ya. Tapi bagaimana kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang memang belum dicontohkan oleh Rasul, tetapi tidak mengada-ngada? Dalam tanda kutip tidak mengada-ngada itu bukan berarti untuk menambahkan sesuatu atau cara yang tidak sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Contoh misalkan orang baca Yasin bareng-bareng, boleh enggak? Tahlil bareng-bareng, boleh enggak? Boleh. Kenapa kok enggak? Kok boleh? Apa enggak masuk bid'ah itu? Oke, jadi sabda Nabi ini perlu juga untuk kita pelajari kembali. Orang yang bikin bid'ah pertama itu siapa? Sholat tarawih itu dulu zaman Nabi kira-kira masuk ke masjid atau enggak? Enggak. Yang membawa sholat tarawih ke masjid itu adalah Umar bin Khattab. Ketika dia ditanya, Umar, kamu melakukan bid'ah? Ni'mal bid'atu hadhihi. Nikmat-nikmati bid'ah ini loh. Itu kata Sayyidina. Ingat ketika pengumpulan Al-Quran pertama kali, ya, Al-Quran pertama kali itu dikumpulkan, siapa orang yang mengusulkan? Umar bin Khattab. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq gimana? Berat ini, wong ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kok. Akhirnya adu argumen, kemudian Umar bin Khattab menang. Kemudian berangkat menuju Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit diusuli untuk itu. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit? Demi Allah, seandainya aku diminta untuk memindahkan Bukit Sofa dan Marwah, itu lebih mudah, ringan bagiku daripada aku harus mengumpulkan ayat Al-Quran, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Itu ya. Jadi ada hadis yang lain yang menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam qusur. Jadi siapa yang membuat sebuah kesunahan, yang sunnah itu apa sih? Thariqatun mahmudatan kanat atau madmumah, itu namanya sunnah. Tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah yang bagus. Nah, sunnah sing api terus kemudian diikuti oleh orang lain, akhirnya orang lain itu mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, maka ya kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan itu min ghairi ayyam qusolah, tanpa kemudian pahala kita itu dikurangi. Enak toh? Nah, ya, wes. Jadi seperti itu. Wa fi riwayatin li Muslim, ada dalam satu riwayat yang lain miliknya Imam Muslim disebutkan man amila amalan laisa lahu laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal perbuatan yang amal tersebut tidak masuk dalam urusan kami, maka itu tertolak. Al hadisul tay hadis
Al hadisu utawi hadis as-sadisu kang kaping 6 iku an Abi Abdillahi saking Abu Abdillah iku an Abi Abdillah Nu'mani saking Abi Abdillah An-Nu'man Ibni Bashirin kang dadi anak lanangi Bashir radhiyallahu anhuma radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karuni Abi Abdillah Nu'man lan Bashir kala dawuh sapa Abi Abdillah dawuh sami'tu Rasulullah engkau sami'tu Rasulullah sami'tu krungu sapa ingsun sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa jeneng Nabi dawuh innal halala engkau innal halala temen setuhuni perkara kang halal iku bayyinun pertelo wa innal harama lan temen setuhuni perkara kang haram iku bayyinun pertelo wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane al halal wal haram wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane al halal wal haram umurun utawi pira-pira perkara umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang pira-pira serupa apa umur la ya'lamuhunna ora weruh ing umurun mustabihat la ya'lamuhunna ora weruh sapa la ya'lamuhunna ora weruh ing umurun mustabihat sapa kasirun wong akeh sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso faman mongko utawi sapane wong iku ittaqo kedoi sapa man iku ittaqo ngedoi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara kang serupa asyubuhati ing pira-pira perkara kang serupa faqad istabro'a mongko teman-teman lebaran sapa man faqad istabro'a mongko teman-teman amrih lebaran ngono ya faqad istabro'a mongko teman-teman amrih lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan perwirane man waman utawi sapane wong iku waqa'atu mibo sapa man fi syubuhat ing dalem pira-pira subhat ya waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara haram karoi kaya dene wong kang angon karoi kaya dene wong kang angon yar'a kang angon sapa arroi haulal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan yusiku parek sapa arroi yusiku parek sapa arroi ayar ta'a ing yento angon sapa arroi fihi ing dalem alhima ala iling-iling
Ala iling-iling wa inna likulli malikin lan temen seduhune iku tetep keduwene saben-saben ratu. Wa inna likulli malikin lan temen seduhune iku tetep keduwe saben-saben ratu himan ana bumi larangan. Ala iling-iling wa inna himallahi lan temen setuhune larangane Gusti Allah. Wa inna himallahi lan temen setuhune larangane Gusti Allah iku maharimuhu biro-biro larangane Allah. Ala iling-iling wa inna fil jasadi lan temen setuhune iku tetep ing dalem jasad mudghatan ono daging kempel. Idza sholahat ari kalane bagus apa mudghah, soluha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu yo sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan ari kalane rusak apa mudghah. Wa idza fasadat lan ari kalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Ala iling-iling wahia utawi mudghah wahia utai mudghah iku al-qalbu ati, iku al-qalbu ati. Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa al-Bukhari Imam al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Al-hadis sadis hadis yang keenam diceritakan dari Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu maqal, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Barang sing halal itu jelas, barang yang haram itu juga jelas. Jadi sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga jelas. Contoh sing halal apa? Mangan sate halal atau haram? Halal. Mungkin tidak orang makan sate jadi haram? Mungkin. Kapan itu? Wong darah tinggi, ya. Tapi yang delok-delok sate opo kan ya. Jadi sesuatu yang halal itu jelas. Hukum-hukum agama yang halal itu semuanya jelas. Orang menikah itu halal. Kalau zina itu haram. Ya. Ta'aruf itu ta'aruf sendiri. Ya, oke, ya, wes. Berteman itu halal. Kalau pacaran itu aneh. Loh ya. Jadi al halalu bayyin wal haramu bayyin. Tapi wama bainahuma mustabihat, antara yang halal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang kadang-kadang kita tidak tahu, bukan kita, tapi kebanyakan orang itu tidak paham, tidak ngerti itu halal atau haramnya itu tidak paham. Ya. Nah, maka yang perlu untuk kita lakukan ya, famanin taqo asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang mau untuk menjaga dirinya dari segala sesuatu yang syubhat, sampean jogo awake sampean dari sesuatu yang syubhat, maka itu sampean sama artinya, kita semua sama artinya dengan menjaga agama kita dan menjaga kehormatan diri kita. Ya, ini orang kalau mau untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya syubhat.
Pernah ngaji ta'limul muta'alim ya? Nah, salah satu di antara petunjuk yang diberikan oleh ta'limul muta'alim, orang itu kalau dia pengen pinter, salah satu di antaranya adalah ngedoi jajan pasar. Kelingan? Ya. Coba jajan pasar ini halal apa haram? Oke, jajan pasar itu mungkin bayangan kita jajan pasar itu apa? Bayangan kamu misalkan orang pasar itu apa sih? Pasar itu apa? Ya tempat berlakunya jual beli, itu namanya adalah pasar. Jajan pasar berarti jajan sing wis mateng nek gone pasar. Kan ngono ya. Orang mateng nek omah lho ya. Ndak dimasak di rumah tidak, tetapi matang di pasar. Warung makan masuk pasar ndak? Dalam pengertian ini loh. Menurut kamu loh, coba kenapa sih di dalam ta'limul muta'alim ada pembahasan tentang itu? Apa sih hubungan antara ini dengan ini? Kita ini ketika makan di tempat-tempat yang kita tidak tahu, itu hukum asalnya itu sebenarnya adalah boleh. Secara fikih ya, al aslu fil asya al ibahah. Qawaid usul fikihnya kan begitu, ya kan? Al aslu fil asya al ibahah. Asal hukum segala sesuatu itu adalah boleh. Illa ma dalla alaihi dalilun ala tahrimi, kecuali sesuatu yang memang sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi tidak boleh. Ya. Makan ayam, kau makan ayam. Makan daging ayam itu boleh nggak? Boleh. Yakin ya? Halal. Yang makan daging ayam itu halal, boleh. Tapi pertanyaan saya, kalau ada ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, boleh nggak kamu makan? Loh, kenapa nggak boleh? Wong itu ayam halal kok. Karena tidak menyebut nama. Oke, ada ayam dimasak oleh seseorang, kebetulan ayamnya itu ternyata tidak disembelih. Halal atau haram? Haram. Pertanyaan saya, kalau kamu pergi ke warung, kamu sudah yakin betul bahwa ayam di warung itu betul-betul disembelih dengan cara Islam? Satu. Yang kedua, kamu yakin betul bahwa ayam itu memang betul-betul sudah bersih, cara nyucinya, cara ini dan seterusnya? Pernah lihat YouTube di ini di Pasar Apung? Nah, sudah pernah lihat ya? Yang masak di sana kemudian di sini nyuci piringnya di ini langsung, itu pernah lihat? Pernah lihat ya? Di sini ndak karu-karuan kok dicelup ning ngene bar langsung ngekei wong ayo gitu. Kalau kita mau berpikir seperti itu, kenapa sih ta'limul muta'alim mengajarkan kepada kita nek iso kamu makan jauhi makanan yang ada di warung itu. Wah, berat itu. Wong dimakan saja kita nggak boleh masak ya repot toh ya. Nah, tapi hukumnya kembali pada al-asya ya al-ibahah. Boleh nggak apa-apa, tapi yo kerep-kerep ngono ya. Kalau bisa, tidak bisa loh Pak, gimana ini? Ya wes terus nolak. Nah, maksud saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah itu. Al halalu bayyin, innal halala bayyin wal harama bayyin, wa ma bainahuma mustabihat. Banyak hal yang kita itu tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu apakah itu halal ataukah itu haram. Kalau orang fikih, mesti dia akan menjawab,
hukum asal segala sesuatu boleh selama itu tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Tapi tidak, kalau orang yang lain, perspektifnya orang tasawuf itu dia akan bilang nggak bisa. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berdampak pada diri kita. Iya, disadari maupun tidak pasti itu akan berdampak. Ya, itu pasti akan berdampak. Begitu berdampak pada kesehatan atau itu berdampak pada hal-hal yang lainnya, itu akan berdampak semuanya. Ya, semuanya akan berdampak. Maka orang yang bisa untuk menjaga dirinya anis syubhat, dari sesuatu yang sifatnya syubhat, ya, maka dia itu sama artinya dengan orang yang menjaga agamanya, menjaga dirinya. Maka hati-hati ketika kita dihadapkan pada sesuatu hal, jangan terburu-buru iya atau tidak, itu jangan. Ya hati-hati disik. Tanyakan dulu kepada hati kita. Nek sampean ragu, kalau kita ini ragu untuk melakukan sesuatu, maka dak ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang jadi sampean sik mamang, Pak. Sik aku jadi iki cocok ora ya karo iki ya. Misale ya. Maka tinggalkan itu, dak ma yaribu ila ma la yaribu. Istikharah itu kan sesungguhnya adalah untuk mencari kemantapan hati. Nek wis sampean mantep wis pokoke aku iki, istikharahmu ya sing metu ya bakal kuwi lho, ya. Ya, ndak perlu istikharah meneh wis kadung mantep kok ya. Enggak usah gitu, kalian misalkan tanpa istikharah emang enggak apa bayangan yang ada cuma dia kok ya. Loh iya, karena itu adalah untuk memantapkan hati. Tapi ya penggahapi baik, bukan berarti gak bagus. Istikharah itu kan kita meminta untuk dipilihkan Allah, gitu loh ya, untuk dipilihkan Allah. Coba kalau ternyata ini ya orang tua kamu tidak merestui, yang kamu lakukan apa? Ini sampai bersabung seneng, Dungo yang Gusti Allah ya. Dungo piye? Ya Allah. Ya Allah, seandainya dia itu baik untuk agama dunia dan dunia saya gitu ya, maka dekatkanlah ia. Kalau seandainya nggak baik ya Allah untuk agama dan akhirat saya ya Allah, maka jadikanlah dia baik untuk saya. Oh ya, wes. Jadi kembalinya kepada hati, baliknya ke hati. Ya, yakin ya wes. Kenapa? Karena al yakin la yuzal bisyak. Yang namanya sebuah keyakinan di dalam hati itu nggak bisa lagi kamu kalahkan dengan sesuatu yang syak yang datang kemudian, itu nggak bisa. Jadi hukum asalnya begitu. Al yakin la yuzal bisyak. Maka sebuah keyakinan itu adanya di mana? Di hati. Karena itu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Teko nang atine sampean dhewe-dhewe ya, tanya kepada hatinya. Yo pondak, lek yo budal, lek ora yo ndak. Ngono ya. Tekoknya ke atine. Oke, kita lanjut. Hadis ke berapa? 7. Al-hadisus sabi'u. Al-hadisu tay hadis. Al-hadisu tay hadis as-sabi'u kang kaping 7. Iku an Abi Ruqayyah saking Abi Ruqayyah. Iku an Abi Ruqayyah saking Abi Ruqayyah Tamimin rupani Tamim Ibni Ausin kang dadi anak lanangi Aus Ad-Dari kang bangsa Ad-Dari negarane radhiyallahu taala anhu. Anna nabiyya temen setuhune Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sallama lan muga paring tambahi rupa keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi
Iku kala dawuh sapa jeneng Nabi. Iku kala dawuh sapa jeneng Nabi ad-dinun nasihatu engkol ad-dinun nasihatu. Ad-dinu utawi agama. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu. Iku an-nasihatu ngarepaken bagus. Iku an-nasihatu ngarepaken bagus. Kulna matur sapa kita. Kulna matur sapa kita liman maring sinten. Liman maring sinten. Kala dawuh sapa jeneng Nabi lillahi keduweni Gusti Allah. Oh liman keduweni sapa berarti ngoten nggih. Keduweni sinten? Liman keduweni sinten? Kala dawuh sapa jeneng Nabi dawuh lillahi engkau lillahi keduweni Gusti Allah. Wali kitabi lan kedue kitabe Gusti Allah. Wali rasuli lan keduene utusane Allah. Wali a'immatil muslimina lan kedue pira-pira imame wong Islam kabeh. Wali a'immatil muslimin lan kedue pira-pira imame wong Islam kabeh. Wa ammatihim lan kedue sekabehane muslimin. Wa ammatihim lan kedue sekabehane muslimin. Rawahu riwayataken ing hadzal hadis sapa muslimun imam muslim. Sapa muslimun imam muslim. Al hadisus sabi hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamimin ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu ingin kebaikan. Jadi nasihat kuwi kita menginginkan kebaikan bagi orang lain, itu namanya nasihat. Nasihat itu gampang. Yang sulit itu apa? Orang memberikan nasihat itu kan gampang. Sabar yo, penak ya. Ngomong-ngomongnya penak. Ya. Sing berat apa? Menerima. Karena itu kemarin paling harus dibaca oleh Ustazah Tika ya. Sudah dibaca sama Ustazah Tika. An-nasihatu sahlatun. Nasihat itu mudah. Nasihat itu mudah. Yang sulit itu ada. Apa yang sulit itu? Qabuluha, menerima nasihat itu. Orang bisa saja memberikan nasihat. Sampean bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tapi begitu sampean dinasihati orang lain, piye rasane hati? Apalagi yang menasihati kita itu adalah orang yang menurut kita derajatnya di bawah kita. Berat itu. Ya. Enak wong misalnya makan iso sama-sama nek mulai kule ngerti. Misalnya mulai gitu. Bapak Ibu ini sampean tahu salah kok? Menurut kalian pernah berbuat salah gak? Umpama sampean misalnya menasihati orang tua ya. Ngomongin wong tua, matur ngene wong tua enak piye rasane? Awakmu jangan cilik ngetri opo? Ya, lu enggak. Ini ngopeni wong tua itu lebih angel saya. Itu lebih sulit daripada kita ngopeni anak kecil. Ya, dan itu adalah ujian. Ujian terbesar manusia adalah ketika dia itu
diuji oleh Allah, orang tuanya bersama dengan dia, tapi lek lulus insya Allah jaminan swarga. Ya. Makanya iso sampean sing gati karo wong tuwa ya, sing gati. Ya bapak atau ibu nih. Soalnya memang Tuhan menciptakan mereka itu lewis teko tuwa itu memang wa minhum may yuradu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Mereka diciptakan oleh Allah. Kadang-kadang wong tua itu sampai bersama dengan kita dalam keadaan sudah tua renta, sampai kemudian Tuhan itu mengembalikan mereka ya pada usia yang paling rendah, ila ardhil umuri, kembali pada usia yang paling lemah di antara usia-usia yang lemah, ba'da ilmin syai'a, setelah mereka sebelumnya itu tahu. Makanya sama ndak usah kaget, bapak ibu nih misalnya sing sepuh-sepuh kadang-kadang mari maem jarene urung dikai maem. Enek ngono kuwi. Ya. Jarene apa jenenge? Anake tas moro, jarene ora tahu moro. Ngene nek sampean loro ati so, yo gampang loro ati. Tapi nek nyadari wa minkum mayyuratu ila ardhil umuri, insyaallah kita ini bisa bersabar. Itu ya. Wes, nek kepengin kita tidak dikembalikan ila ardhil umur, caranya bagaimana? Caranya itu satu, sering membaca Al-Qur'an bitartil. Ya, kita baca Al-Qur'an, ahlul Qur'an itu insyaallah dia tidak akan dikembalikan ila ardhil umur. Makanya terus ngaji, setiap hari kita berusaha untuk ngaji terus dan ngaji terus. Yang berikutnya kita terus berusaha tafakkur. Tafakkur itu apa? Berpikir, tidak hanya sekedar berpikir toh, tetapi berpikir untuk menemukan pengetahuan yang bisa menyelamatkan kita sampai kepada kehidupan yang kekal, yakni akhir. Maka ada kaul yang mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min alfi ibadatin. Orang bertafakkur sejenak 1 jam itu lebih bagus daripada dia beribadah selama 1 tahun. Tapi ini bukan hadis ya. Ada kaul yang mengatakan begitu. Ada yang kaul yang mengatakan demikian. Jadi nih, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama ini menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Agama ini menata kita supaya kita ini tidak rusak di dalam kehidupan. Ada hak-hak yang harus kita berikan kepada orang lain. Ada sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena itu kan innallaha yu'ti kulli haqqin haqqah, bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan hak kepada siapapun yang berhak. Tuhan itu akan memberikan hak kepada siapapun yang berhak. Karena itu kalau misalkan ada rizki kok ternyata tidak kamu terima, menurut kamu itu adalah rizkimu, berarti itu bukan rizkimu, ngono lho ya. Kowe nak nggo tas disangoni bapake wae teko dalan kok ceblok hilang. Itu rezekimu cah. Rezekine sapa? Rezeki ini siapa? Sing nemu ya. Tuh ingat loh. Ingat itu. Jadi kemarin sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya sampaikan. Sama titeni. Nek bondone awake dhewe iki enek hake orang lain. Fihi haqqul lisa'ili wal mahrum. Tapi ketika kita dititipi harta oleh Allah, itu kadang-kadang ada di antara kita ini yang merasa bahwa ini adalah milik kita. Sehingga kadang-kadang eman, kalau misalkan ini kita berikan kepada orang lain, itu merasa eman. Banyak nggak orang yang seperti itu? Wakil. Orang disuruh berjuang itu, kalau sekedar berjuang secara fisik, itu banyak yang mau. Tapi kalau berjuang dengan harta, geger. Gak usah dodok, ndak usah dodok. Ya, misalnya enek apa ya, peringatan Maulid Nabi. Kadang-kadang orang kalau diminta apa, kon gawe berkat ngono,
Gak masalah ya. Tapi nek kon urunan duit 50.000. Akeh. Gawa berkat 10 apa gawa urunan duit 50.000? Pilih ndi kira-kira? Coba kamu pikirkan, duit 50.000 karo nggawa berkat 10 ki kira-kira akeh ndi? Berkat 10. Tapi bagi orang desa berkat 10 itu enggak masalah. Lek 50.000 dadi masalah, oke enggak? Iya enggak? Loh kenapa? Karena 50.000 ketok duit. Nek apa jenenge nek berkat enggak ketok. Iya kan? Enggak ketok. Sama kita ini. Jadi ketika ada hak orang lain yang ada di dalam harta kita dan itu belum memberikan, ada kalanya Allah itu akan mengambilnya dengan cara paksa. Sing sampean kudu ngati-ngati ya. Sing kudu ngati-ngati. Kadang-kadang Allah akan mengambilnya dengan cara paksa. Dengan cara paksanya bagaimana? Allah mungkin memberikan kepada orang tersebut penyakit. Orang patek sepiro kalau penyakit. Kadang-kadang Tuhan itu mengambilkan dengan cara yang mengerikan. Misalnya apa? Kecelakaan. Hati-hati wong kok kerap kecelakaan, enek apa iku? Coba dipikirkan, ditelaah. Kira-kira ada harta-harta kita yang belum kita sampaikan kepada orang lain atau harta haknya orang lain yang belum kita berikan ataukah tidak? Itu kita pikirkan. Kadang-kadang Tuhan memberikan musibah dengan musibah yang bermacam-macam. Karena apa? Karena ada hak milik orang lain yang bersama dengan kita. Ya. Nah, sama kalau pengen tahu itu lebih detailnya, nanti bisa baca kitab namanya kitab Minahus Saniyah. Sana ada. Karena itu ada sabda Nabi kalau tidak salah yang menyebutkan bahwa as-shadaqatu lidaf'il bala. Ya, sedekah itu merupakan penolak dari musibah. Lagi mengkane kerap-kerap sedekah. Dan sedekah itu yang paling bagus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama sedekah nyampe wong sugih, jenenge itu sedekah. Ya. Kamu berikan sedekah kepada orang kaya, ya sedekah ya kena kuwi, tapi sebenarnya kan belum tentu itu menjadi sedekah. Karena kadang-kadang kan orang mendekati orang kaya itu kan ada motif di balik itu. Iya enggak? Hati-hati, orang itu ketika diuji oleh Allah dengan harta kekayaan, banyak orang yang mendekat kepada dia. Begitu kemudian dia nggak punya apa-apa, melayu kabeh. Oke, enggak sih model kayak begini. Dulu dhisik kita ada orang kaya mendekat terus kemudian kerep-kerep nggawakne opo, kerep-kerep nggawakne opo. Hati-hati juga. Kerep-kerep sedekah nggone atasan, nggone pimpinan, iku iso-iso dadi apa ya? Nah, berikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Berikan kepada orang yang membutuhkan. Ad-dinu nasihat. Nah, agama itu nasihat. Menghendaki kebaikan bagi siapa? Bagi Allah, bagi Rasulnya. Dan kita umat Islam, ngono ya. Jadi wong lakone agama iku wah ngilja. Apa menane zaman akhir. Zaman akhir seperti ini loh coba. Zaman kalau tidak ikut gaul kan diarani katrok toh. Pakaian kok nggak menutup aurat ya, yuk sekali-kali misalnya pakai pakaian apa ya apa? Ini orang santri ini kayak orang desit kabeh, orang ngerti mode ya, ora masalah ya, nggak masalah. Ketemu sama teman-temannya yang pakaiannya serba ini, ya kadang-kadang ya dinyek, kayak aku barang ini ya kenapa ya? Iya. Ada apa macam bayu gaul sithik sing jin lah kalau tak mending pakaiane sing ayo sepiye ngono gawe-gawe tenan. Loh iya. Wis macam-macam sekarang itu ya. Bahkan orang megang agama itu bagaikan kita pegang apa itu? Bara api. Wabot angel panas. Nek didelehno yo mati. Kalau kita pegang
yo panas. Gitu loh ya. Nah, maka juga ada kuat-kuatan awake dhewe di zaman akhir ini. Kalau kita insya Allah tetap berpegang teguh pada masalah agama, insya Allah urusan kita itu dipermudah. Insya Allah ya selamat gitu ya, selamat. Tapi kalau kita meninggalkan agama, ya sudah, ya ngalamat gitu ya, ngalamat. Belum ada jaminan loh, kita yang berada di pondok pesantren itu selamat, belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Belum ada jaminan pula mereka yang ngaji di pesantren terus kemudian begitu keluar dari pesantren itu mesti jadi orang-orang solih. Belum jaminan. Ya urung mesti nek selamat, urung mesti. Tapi setidaknya insya Allah kalau kita berada di pesantren, harapan untuk menjadi orang yang selamat itu lebih banyak. Harapan untuk menjadi lebih baik itu lebih banyak dibanding wong awake dhewe cedhek karo wong bakul minyak wangi ora ya pangkah mambu wangi ya. Oh toh, nek sampean nyedhek-nyedhek karo wong bakul telek ambune ora kaya. Udah gitu ya. Makanya ada sabda Rasul yang mengatakan kun ma'allah. Kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fa kun ma'a man kana ma'allah. Fa innahu yusuluka ila Allah in kunta ma'ah. Itu di dalam kitab kalau nggak salah Risalatul Mu'awanah bab yang terakhir. Jadi kun ma'allah, bersamalah engkau. Kun ono sapa sira iku ma'allah tetap sartane Gusti Allah. Jadi kalau bisa kemanapun kamu berada itu kamu selalu bersama dengan Allah. Nek kamu bisa seperti itu, enak uripmu. Ya, enak urip kita itu enak. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah. Nek awakmu ndak iso. Kalau kita semua ndak bisa terus bersama dengan Allah fi ayyi makan, dimanapun kita berada bersama dengan Allah, maka fakun ma'aman kana ma'allah, bersamalah dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Kenapa kok begitu? Fa innahu yusiluka ila Allah in kunta ma'ah. Orang yang selalu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah, maka orang tersebut akan mengantarkan dia kepada Allah. Pokok awake dhewe. Mulane tombo ati termasuk diantaranya adalah wong kang soleh kumpu. Sama nek kumpul-kumpul karo wong soleh, insyaallah sampeyan dadine ya soleh. Nek gone pesantren ya solihah, kleru ya. Karena kalian kan putri semuanya, enggak ada yang cowok. Kalau kalian semuanya kumpul sama orang-orang yang ada di pesantren, insyaallah rata-rata wong pesantren, rata-rata berarti tidak kabeh ya, rata-rata. Maksudnya ya luwih oke ya. Orang pesantren insyaallah itu lebih banyak adalah orang-orang yang baik akhlaknya, ya, yang bagus budi pekertinya, dan insyaallah rata-rata nanti penghuni surga insyaallah. Ya mudah-mudahan kita semuanya penghuni surga. Ya, mudah-mudahan. Ya muga-muga sepuro lah dosa-dosane awake dhewe ya. Lek dosa kan akeh manggan awake dhewe iki ya. Sik apa ya sik enek sing rasa-rasan barang kadang-kadang iku. Si enek. Mosok ora enek ya. Lerane ya sampe kabeh lek ngono ya. Oke ya. Kita tambahkan lagi hadis yang ke-8. Al-hadisu saminu, al-hadisu tay hadis asaminu kang kaping 8. Iku an Ibni Umar, cinarita saking Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah taala alih maha luhur sapa Allah. Ngridani anhuma saking karuni Ibni Umar lan Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, teman setuhune Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah, dawuh umirtu an uqatilan nasa, ingkol umirtu an uqatilan nasa. Umirtu dan perintah sapa ingsun
Umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing ento merangi sapa ingsun an uqatilas ing ento merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yashhadu saingga nekseni sapa annas hatta yashhadu saingga nekseni sapa annas an ing temen setuhune kelakuan an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallaha angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah iku Rasulullah utusane Gusti Allah wa yuqimulan sahingga jumenengaken sapa annas as-sholata ing salat wa yutu lan aweh sapa annas az-zakata ing zakat fa idza fa'alu mongko ari kalane padha nglakoni sapa nas fa idza fa'alu mongko ari kalane padha nglakoni sapa nas zalika ing mengkono-mengkono syahadah zalika ing mengkono-mengkono syahadah ila akhir asamu mongko ngreksa sapa nas asamu mongko ngreksa sapa nas minni saking ingsun minni saking ingsun dima'ahum ing getihe annas dima'ahum ing getihe annas wa amwalahum lan piro-piro bondone annas illa bihaqqil islami angin kelawan hae Islam wa hisabuhum utawi niti-niti batine nas wa hisabuhum utawi niti-niti batine nas iku alallahi tetep ing atase Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah rawahu riwayataken ing hadal hadis rawahu riwayataken ing hadal hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim Al-Hadisus Samin hadis yang ke-8 An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Diceritakan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Maka ketika mereka sudah melakukan hal itu semua, mereka telah menjaga dirinya dariku, telah menjaga dariku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya adalah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ini diperintah untuk uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah,
diperintah untuk memerangi. Maka ini kita harus hati-hati. Kadang-kadang sebagian di antara umat Islam itu ada yang salah paham. Berarti kalau ada orang yang belum mukmin, kita wajib untuk perang, jihad, mengangkat senjata. Wah, ini kan repot. Apalagi konteksnya itu di Indonesia. Di Indonesia ini orang-orang non-muslim yang ada di sekitar kita memusuhi enggak? Mereka mengangkat senjata mengusir kita enggak? Tidak. Maka kalau kita hanya berpegang pada zahir uqatilan nas, ya jadinya radikal. Ya. Ada sebagian lurus enek apa misalkan orang-orang non muslim kumpul dibom misalkan. Ini kan enggak jelas itu ya. Ini memang semangatnya uqatilan nas hatta yazadu alla ilaha illallah. Semangatnya benar, tapi caranya enggak benar. Apa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya adalah Rasulullah ini diperintah untuk terus berjuang, ngajak, nyanggoni masyarakat supaya masyarakatnya itu terus mereka mau untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sama kita pun sebenarnya juga diperintah, loh. Jadi santri-santri kita ini diperintah oleh Allah, balighu anni walau ayah, perintah Gusti Kanjeng Nabi itu ya. Balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang datang dariku meskipun itu cuma satu ayat. Kalian bisanya apa? Bisanya bismillahirrahmanirrahim, sampaikan. Surat Al-Fatihah ya sampai no. Nah, itu kalian punya kewajiban untuk itu. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan syiar Islam kepada siapapun, sampai mereka betul-betul mau untuk menerima Islam itu. Adapun kemudian perlu nggak kita memaksa mereka? Nggak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi ingat, kalau kita sudah masuk ke dalam agama itu berarti ya kita dipaksa. Kita harus memaksa diri kita untuk mempertahankan keyakinan. Itu dipaksa. Sholat yang kita mulai rati beksa ya pengen pengen turu harus isu-isu ngono ya. Poneh musim kayak gini ya. Musim apa ya? Musim hujan. Kira-kira umpama wayah subuh ya. Terus udan, reci, ngono ngadem to kan. Nah, sampean pilih turu apa tangi? Terane. Umpama ora dioprak-oprak sampean milih ndi? Umpama ora dioprak-oprak lho, milih ngeloni bantal apa tangi? Ya nek sing tangi berarti apik ya, alhamdulillah. Wis budayane mahat luar biasa. Ya berat loh itu, berat loh. Melawan nafsu itu berat. Makanya kemarin kan abghadu ilah bidan nas ya huwal hawa. Tuhan yang dijadikan sembahan manusia yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Ya hawa nafsu kita, bukan Lata, Uzza, Manat, Hubal, bukan dewa Zeus atau dewa apa ya? Dan seterusnya itu bukan itu, tapi nafsu kita. Karena itu Rasul ketika pulang dari perang Uhud, kalau tidak salah, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Duh, sahabat kaget loh, perang kok yang ini kok tinggap cilik itu loh. Ya apa ini? Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah. Jihad sing akbar niku napa Kanjeng Nabi? Jawabnya apa? Wa jihadun nafsi, yaitu berjihad melawan nafsu kita sendiri. Lho kuwi lho sing abot. Yang berat itu kita berjihad melawan nafsu kita sendiri. Makanya orang kuliah ini juga melawan nafsu kita. Paling penak kan kalau kita punya iso orang belajar, kita kuliah itu nggak usah payah-payah bikin makalah, nggak usah payah-payah mengerjakan tugas, nggak usah payah-payah apalah. Terus moro-moro nilainya metu A misalnya ya. Pro penak ya.
Pak, ndak usah ada ujian. Apa ya nek sing biasa lobby-lobby ngono kuwi cah, Ndak usah anu Pak, ndak usah UASnya diganti anu aja, take home. Ada? Pak, ndak usah ada ujian ngerjakan soal, ganti aja misalkan apa? Kita ganti studi tour. Mana ada enggak? Loh ada, kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya. Kita pergi ziarah aja. Nah, enak kan, mending kan itu ya. Loh itu macam-macam. Memang manusia itu ya karepe ngono kuwi. Karepe menungso itu enak, leha-leha, terus kemudian kita sudah sukses, sudah kita ini bisa mendapatkan banyak hal dalam hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, tamannaitan tumsi fakihan munadhira bi khairi anain wal jununu. Apa ya? Apa terus wal jununu? Apa kuwi? Kita itu pengen punya keinginan, jadi orang ahli ilmu, ahli fikih, ahli pidato, ahli wis macam-macam bi khairi anain tanpa gelem kangelan. Wis bengi melek nggih matalah kitab juga tidak mau. Wal jununu funu. Orang apa? Orang ya macam-macam. Ya berarti kita belajar ya. Dan belajar itu tidak ada